Oke guys, selamat datang kembali di channel Rahmat Toto ya. Di sini saya akan sampaikan bahwa kasus ijazah Bapak Jokowi telah selesai atau dihentikan. Sekarang yang lagi beredar adalah video di mana Bang Rismon menelusuri daerah KKN-nya seperti itu ya, di Desa Ketoyan, Wonosegoro itu loh. Di situ dan di situ Bapak Kasmojo menyatakan bahwa memang bukan pembimbing skripsi. Ada juga pertanyaan bukan pembimbing akademik. Kalau masalah-masalah ini memang kalau kita menilai dari pernyataan Bapak Kasmojo dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi pada tahun 2017 ya kalau nggak salah, ini memang ada kesalahan. Jadi sebaiknya mungkin dari Bapak Jokowi memang salah pada waktu itu. Pada waktu itu memang salah, tapi dari pihak penuntut juga jangan dibesar-besarkan gitu loh ya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak membangun kemajuan masyarakat, tidak membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, tidak. Alangkah baiknya kita berpikiran atau membuat isu yang membangun dan bisa memajukan masyarakat Indonesia. Pernah nggak sih kita itu mengalami ya, misalnya jadi seseorang yang berada di atas lah, seorang yang berada di atas, pernah nggak sih membuat hiperbola ya katanya, mengwah-wahkan itu, mengada-ada gitu kan, untuk membuat bangga atau membahagiakan seseorang. Pernah nggak sih? Mungkin yang dilakukan Bapak Jokowi seperti itu ya, dulunya ini seperti itu, karena memang menganggap tidak akan ada masalah-masalah seperti ini gitu loh. Baik dari pihak UGM yang di situsnya UGM yang Pak Sumitro itu, Profesor Sumitro, yang dekan pada tahun berapa itu, kemudian ada ralat kan, ya mungkin bisa jadi juga seperti itu gitu. Dan kita ini harus membuka pikiran kita dengan sehat. Kita harus membuka pikiran kita dengan hati nurani kita. Kita tidak boleh terjebak. Kita tidak boleh terjebak dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Misal ya, masalah ini adalah masalah yang terjadi di dalam Indonesia dan dilakukan oleh Indonesia, oleh bangsa Indonesia, baik itu dari Bang Rismon, Bang Suryo, dan CS ya, Bang Suryo CS ya kalau nyebutnya itu, Dr. Tifa. Ini kan semua orang-orang Indonesia gitu loh. Kemudian yang dikritik juga orang Indonesia. Untuk apa? Kita ini keluarga, kita ini satu negara, satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Buat apa? Yang dimaksud terjebak itu ketika orang Indonesia itu melakukan kesalahan, kenapa kita tidak memaafkan? Kenapa kita tidak memikirkan cara yang lebih baik untuk kedepannya? Kenapa kita tidak dengan penuh kasih sayang menasehatinya, menegur? Yang penting sebenarnya itu satu, untuk kepentingan, untuk kemajuan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ada tambang di Raja Ampat, banyak sekali kalau tambang. Ini selama masih dikelola rakyat atau dikelola oleh negara kita, kita tidak perlu membesarkan masalah-masalah yang masih bisa kita selesaikan dengan perdamaian.
Dulu tambang-tambang ini dikuasai asing. Lah bagaimana? Kenapa nggak bersuara kepada asing itu? Pemerintah ini sekarang lagi memikirkan bagaimana cara memajukan Indonesia, bagaimana cara mensejahterakan rakyat Indonesia. Kenapa kita tidak membantu memikirkan itu? Jangan hanya keperluan pribadi atau keperluan kelompok. Kita membuat onar di negara kita. Jangan. Apa yang salah dengan kesabaran? Apa yang salah dengan kasih sayang? Kenapa kita tidak memilih jalan-jalan itu? Bukankah akan lebih damai dan akan lebih sejahtera kita ini? Pikiran kita akan sehat dan akan menemukan jalan keluar yang sangat-sangat bagus gitu. Kenapa tidak seperti itu? Di sini punya hak berpendapat, bersuara sebebas-bebasnya di negara kita ini. Tapi apakah kita tidak punya akhlak? Ada norma-norma yang harus kita taati. Di dalam agama-agama kita di Indonesia ini semua mengajarkan kebaikan, semua mengajarkan kasih sayang. Kenapa kita tidak ikuti ajaran-ajaran kita? Kalau Bapak Jokowi memang punya kesalahan, ya dimaafkan. Kemudian Bapak Jokowi juga, kalau memang ada kesalahannya, ya minta maaf. Kan selesai. Seperti itu ya. Kita hidup dengan transparan, kita hidup dengan kasih sayang, kita hidup dengan kesabaran. Kan itu lebih bahagia gitu loh ya. Negara kita ini gampang majunya kalau kita memikirkan jalan tengah. Kita memikirkan jalan tengah. Kita ini akan maju, cepat maju dan sejahtera seluruh rakyatnya kalau kita memikirkan jalan tengah. Bukan berarti ini kelompok ini harus begini, sedangkan kelompok yang lain dirugikan. Jangan seperti itu. Kita harus mikir jalan tengahnya. Kelompok ini juga tidak rugi, kelompok ini juga tidak diuntungkan atau tidak dirugikan juga gitu loh. Jangan memihak atau memilih salah satu. Kalau di Indonesia ini kan sangat kompleks ya. Tidak mungkin seluruh keinginan warganya itu langsung dituruti, tidak. Mestinya pemerintah akan mengambil jalan tengahnya atau kebaikan demi masa depannya. Kan seperti itu. Mari kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita buka pikiran kita, hati nurani kita untuk masalah-masalah ke depan bisa diselesaikan dengan akhlak yang mulia, dengan perkataan-perkataan yang bagus, dengan cara-cara yang bagus. Selama masalah-masalah ini ada di dalam negara Indonesia, yang melakukan kesalahan bukan orang lain, bukan orang asing, maka cara penyelesaiannya harus bagus. Kalau kita dijajah oleh bangsa asing, kalau kita dijajah oleh negara-negara lain, nah kita harus sekuat tenaga untuk membela negara ini. Kalau selama masih keluarga kita bisa menyelesaikan dengan bagus. Kita menyelesaikan dengan acara-acara yang bagus. Sekarang yang jadi polemik adalah 4 pulau. Kemudian yang jadi gubernurnya di Sumatera juga menantunya Bapak Jokowi. Kalau memang pulau itu memang punyanya Aceh, jangan diotak-atik. Aceh juga bagian dari Indonesia, masih keluarga kita. Kita tinggal memikirkan caranya bagaimana untuk mengelola pulau itu ya. Kalau masih bisa dikelola, biar tidak dikelola oleh asing. Mari kita memikirkan cara bagaimana mengelola itu.
entah itu ada di Sumatera, entah itu ada di Aceh, selama itu masih dikelola negara sendiri, negara Indonesia, tidak akan jadi masalah. Yang penting jangan rakus, ya, jangan rakus. Kemudian yang koruptor-koruptor segeralah bertobat. Apa salahnya berbuat baik? Ya, apa salahnya berbuat jujur? Apa salahnya berbuat baik di negara ini? Kan nggak ada masalah kan? Ya, kalau kita memikirkan perut kita sendiri susah. Sedangkan yang kita makan itu adalah hak orang lain. Ya mungkin sekarang akan gemuk gitu. Cuman nanti pembalasan itu akan kalian rasakan.